Selamat pagi, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Niel. Saya Beatrice. Saya Felicia. Nama saya Liliana. Nama saya Nathanael Matthew. Ini Bang. Dan saya Devi. Enggak sih Bang. Ini Bang. Hari ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar. Dan di sini sudah ada salah satu pemimpin dari Panama, yaitu Oke. Halo. Mati. Iya, halo kok. Oh, mati sih. Oke. Kondisinya jelek gimana sih? Nggak apa-apa kok. Udah ya? Ada. Langsung Udah, aja. ada. Oke. Aja kali ya. Perkenalan diri boleh kok. Iya. Ya ini juga foto masuk udah oke sih. Halo. Halo, Iya. boleh Saya perkenalan perkenalkan diri kok. saya tuh. Iya. Oh, iya, boleh saya kok. Anton. Saya Anton selaku Managing Director Panama di sini. Gitu. Selamat pagi. Pagi. Pagi yo. Pagi. Ya. Langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Oke. Jadi ini kan ada Panama nih. Jadi filosofi nama Iya. dari Panama itu apa sebenarnya? Oh, filosofinya ya. Karena kan Panama itu kan negara pantai, sedangkan kita kan memang bisnis kita kan bergerak di bidang sandal kan. Dan memang lebih ke pantai sih, itu sih. Oke. Tadinya begitu aja sih. Jadi kita pilih, dan juga kan pelafalannya gampang kan, Panama. Jadi kan gampang diinget gitu loh, seperti itu. Nggak susah. Nggak yang merek kayak mungkin Havaianas, mungkin orang bisa suka apa sih, ketukar-tukar kan, Hawaiianas lah, Havaianas lah, apalah gitu. Kalau Panama kan semua tahu gitu loh. Even anak kecil maupun orang tua pun tahu. Namanya tinggal Panama gitu loh. Itu aja, jadi gampang dan mudah diingat. Ide awal bikin Panama itu kayak gimana sih kok? Ide awal ya. Sebenarnya gini, tadinya memang 6 tahun yang ini flashback. Kalau 6 tahun yang lalu kita tuh pernah sebagai main distributor untuk Viper. Mungkin kalian tahu Viper nggak? Tahu. Nah, itu dulu kita yang mendistribusikan di Indonesia. Nah, along the way, kan waktu itu kan kita cuma bertindak sebagai distributor saja. Akhirnya kita tahun 2016 akhir kita memutuskan untuk bikin merek sendiri, yaitu bikin produk sendiri dan merek sendiri, yaitu Panama. Kenapa bisa bikin begitu? Karena Viper itu kan impor. Jadi kan ada kalau bikin barang susah keluar, di bea cukai tertahan barangnya dan mesti nunggu berbulan-bulan gitu loh. Jadi kontinuitas barang itu kurang terjamin. Sedangkan kalau Panama itu kan produk lokal, kita bikin sendiri semua di sini, made in Indonesia lah sebenarnya. Jadi lebih gampang gitu loh. Jadi distribusi lebih lancar, kontinuitas produk lebih terjamin lah seperti itu. Dan pastinya lebih murah kan, karena kita nggak kena bea impor lah dan lain-lain gitu. Dan kita bisa mengatur stok kita dan produk apa aja yang kita mau bikin gitu. Jadi tidak tergantung oleh orang lain. Oke, kalau Panama sendiri itu di Jakarta cabangnya udah berapa ya? Sekitar 18 ya kalau nggak salah ya. Kalau di Bali sama 18 juga. Gitu. Kira-kira berniat buka cabang di kota lain nggak? Kita lagi ada yang nawarin tuh dari Surabaya, dari Semarang, dari Bandung. Tapi kan again kita lihat possibility-nya ya. Karena kan di sini kan kita kan sandal lifestyle. Karena kalau masih banyak orang-orang yang menganggap tuh sandal kita itu cukup terlalu mahal gitu, agak terlalu mahal juga. Karena orang mikirnya kan cuma di rumah aja pakai sandal jepit harganya 100 ribuan gitu kan, kayaknya nggak worth it. Jadi mungkin yang bisa terima di sini ya mungkin antara Bali dan Jakarta aja yang mungkin tingkat gaya hidupnya lebih daripada yang ada di daerah. Itu aja sih. Tapi ya adalah planning untuk ke daerah sih. So far sih kita ada di Bangka, Medan juga ada, Pontianak,
sama di Lampung ya, itu kita sudah ada itu sistem franchise semua gitu. Ini tuh cuma kode doang. Menurut Koko sendiri, segmentasi pasar Panama tuh gimana sih? Kita lebih nunjukin ke pasar dewasa muda sih gitu. Jadi antara ya untuk anak SMA lah, mulai SMA sampai umur 40-an ya. Sekarang kita lagi banyak produk untuk yang lebih yang lebih nggak cuma sekedar cepit gitu loh, seperti itu gitu. Jadi lebih variatif sih. Kalau dulu kan lebih kayak ke cepit aja, tapi nantinya dan sekarang sudah mulai banyak sih, itu nggak cuma cepit aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara atau strategi Panama agar tetap bisa bersaing sama brand-brand lainnya nih di masa sekarang ini? Strateginya ya, kalau saya sih lebih ke ini, pemilihan produk-produk, apalagi sekarang masa pandemik ya, dan juga resesi kan sebenarnya ini kan. Jadi minat belanja orang kan lagi menurun. Strateginya saya harus menemukan barang-barang yang COGS-nya lebih murah. Jadi saya bisa jual barang lebih murah dari yang ada sekarang ini gitu loh, seperti itu. Itu sih, jadi bisa bertahan. Karena kalau mau tetap bertahan di harga yang biasa itu kayaknya menurut saya agak susah ya. Ada sih, tapi agak nggak terlalu cepat lah, nggak selling out banget gitu loh, seperti itu. Oke, tadi kan saya menurunkan harga, tapi untuk sekarang pas masa pandemi ada strategi khusus lagi nggak sih biar Panama jadi masih bisa bertahan? Oke, ya. Sekarang ini Pak, mall kan lagi kadang on off ya, jam tutupnya juga tidak seperti biasanya, paling cuma jam 8 sudah tutup, bukanya juga baru jam 12 gitu kan. Itu kan mengurangi jam kerja operasional maupun jam kesempatan untuk kita mendapatkan penjualan kan. Nah, dan kemarin kan yang seperti kalian lihat kan juga banyak kan 3 bulan tuh mau tutup gitu loh, dan sempat ada PSBB kedua. Nah, strategi saya lagi mulai buka konsep baru, itu Panama Warung. Itu kayak mini Panama, tapi kita bukanya di depan supermarket gitu loh, seperti itu. Kayak di Hypermart, di Superindo gitu loh. Karena supermarket itu nggak akan pernah tutup, karena kan melayani kebutuhan manusia kan, gitu loh. Walaupun di saat PSBB, jadi at least masih bisa bertahan lah, gitu loh. Seperti itu. Dan ya kalau klasiknya ya diskon lah. Sekarang kita lagi gencar-gencarnya diskon juga sih, gitu. Gimana cara Panama memperlakukan dan mempertahankan staff agar bisa nyaman kerja? Karena kan dimention kalau karyawan yang nyaman kerja pasti akan menambah produktivitas. Gimana tuh? Karyawan yang untuk yang mana nih, kan kita ada yang kantor maupun yang di lapangan kan, itu sales promotion girl atau boy gitu loh. Itu kamu yang mana, yang di lapangan atau yang di kantor? Kalau mencakup semuanya gimana tuh? Kalau saya sih lebih ke relax ya, kayak di kantor Panama banyak kan juga anak-anak muda semua di sini gitu. Usia masih ada yang, bahkan masih ada yang kuliah dan cuma magang-magang doang di sini gitu. Dan kita santai sih, nggak yang kayak kerja serius yang gimana, mungkin dari atmosfernya juga nggak yang bikin kayak orang stres kerja banget, tuh enggak gitu, seperti itu. Kayak sekarang saya cuma pakai kaos doang kan, nggak yang macem-macem gitu. Iya. Ya begitu sih. Itu yang bikin lebih relax. Kalau di toko ya kita juga bebasin ya, nggak mungkin mereka punya celana pendek loh atau apa, it's okay buat kita. Yang penting pakai seragam Panama dan juga lebih ke salesnya, itu aja sih. Itu perkara dia mau gimana, mau selengean atau apa ya terserah mereka, atau mereka bisa jaga diri aja dan behave. Iya. Itu aja. Iya. Mau pakai celana pendek atau pantat juga bodo amat. Kenapa?
kataku kan relax sama santai ya. Kalau dari fasilitasnya yang disediain untuk karyawan sama disediain oleh Panama untuk customer dan karyawannya apa? Fasilitas ya. Ya. Maksudmu kasih fasilitas kantor atau bagaimana ya? Iya, untuk customer sama karyawan-karyawannya. Saya kurang ngerti itu maksud fasilitas di situ apa tuh? Maksudnya fasilitasnya itu dari ruangannya, dress fit itunya, pokoknya di kerjaan. Yang tadi saya ngomong kan, kalau kantor mah biasa aja, kantor seperti biasa aja, yang seperti kantor pada umumnya. Fasilitas ya di sini wifi atau apa lagi? Ya begitu aja sih, nggak ada yang spesial. Iya. Oke. Tapi kita nggak yang. Iya boleh lanjut dulu kok, nggak apa-apa. Iya, tapi kita nggak yang kayak apa ya? Yang kantor kayak concentrate, ada cubicle segala macam, itu kita nggak seperti itu sih. Gitu. Nah, kalau Panama ini untuk produk-produknya ini harganya sama semua atau beragam ya? Beragam. Kita dari mulai 100.000 sampai 200 itu. Yang Terus paling juga mahal. Ada diskon nggak sih kok misalnya tanggal 12 bulan 12 gitu? Oh iya, memang kita lagi banyak diskon juga sekarang. Ada sih pasti, Kak. Yang itu dia untuk menyiasati kelesuan ini kan, pasar kan. So, kalau enggak terlalu bagus sales-nya. Itu sih. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya kok, ada harapan nggak sih kok buat Panama untuk kedepannya gitu? Harapannya ya, saya sih lebih pengen fokusin tahun depan tuh lebih mau ke ekspor sih. Itu aja sih. Itu harapannya itu. Karena kalau untuk di sini di pasar di lokal menurut saya ya cukup lah untuk Jakarta maupun yang ada di Bali. Karena untuk kota-kota lain menurut saya sih tidak terlalu ini ya. Apalagi masa sekarang ya agak susah sih kalau menurut saya. Itu sih. Jadi itu aja sih ya. Oke. Itu aja. Ya. Makasih ya kok untuk waktunya. Ya, sama-sama. Thank you, Ko. Thank you, Sehat Kak. ya. Thank you, Ko. Ya, thank you. Bye-bye. Ya.